Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis laporan keuangan, yakni Ibu Dila Septiana. Yang kami hormati, yang saya banggakan juga seluruh teman-teman ekonomi syariah 5A. Baik, di sini perkenalkan, saya Sitianatul Uyun, anggota dari kelompok 9 dalam mata kuliah analisis laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih model kerja seperti itu. Nah, model kerja adalah selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Nah, dengan demikian model kerja ini merupakan investasi dalam surat-surat berharga piutang dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar seperti itu. Jadi selisih antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Selanjutnya apa sih arti penting dari model kerja kayak gitu. Nah, model kerja ini mempunyai arti yang sangat penting karena dengan adanya model kerja ini kita dapat mengukur pemenuhan kebutuhan likuiditas dari suatu perusahaan atau instansi lainnya seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari model kerja? Nah, tujuan dari model kerja ini adalah untuk mengelola aktiva lancar agar terjamin jumlah net working capital yang layak diterima, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi, semisal kayak operasi perusahaan kita memang bergeraknya di mana, terfokusnya di mana, seperti itu. Sehingga model kerja ini sendiri bisa mengelola aktiva lancar kita seperti itu. Nah, sumber modal kerja ini juga berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva lancar, penjualan saham atau obligasi. Nah, biasanya kan suatu perusahaan itu sudah ada yang go ahead, kayak mereka sudah menanamkan sahamnya di BEI atau Bursa Efek Indonesia atau lainnya, sehingga itu bisa menjadi salah satu sumber dari modal kerja yang dimiliki oleh suatu perusahaan ataupun instansi lainnya. Sehingga dengan adanya model kerja ini, maka aktiva lancarnya itu akan tetap terjaga dan perusahaan tersebut dalam pemenuhan likuiditasnya itu akan terjamin seperti itu. Sehingga nasabah juga percaya dengan suatu perusahaan tersebut. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Farizal akan menjelaskan tentang jenis-jenis model kerja. Jadi model kerja ini merupakan kekayaan yang diperlukan oleh perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan perusahaan sehari-hari. Jadi model kerja akan selalu berputar, sedangkan aktiva lancar yang umumnya akan menjadi uang kas dalam suatu periode akuntansi. Terdapat beberapa jenis, yaitu diantaranya ada model kerja permanen, model kerja variabel, dan model kerja darurat. Yang pertama, model kerja permanen. Model kerja permanen ini adalah model kerja yang harus tetap ada pada perusahaan untuk dapat menjalankan fungsinya. Dengan kata lain, model kerja yang secara terus-menerus diperlakukan kelancaran usaha. Jadi dibutuhkan untuk kelancaran usaha. Yang mana model kerja ini terdapat terbagi menjadi dua, yaitu model kerja primer dan model kerja normal. Jadi model kerja primer yaitu jumlah modal kerja minimum yang harus terdapat pada perusahaan untuk menjamin kontinuitas usahanya. Sedangkan model kerja normal jumlah modal kerja yang diperlukan untuk penyelenggaraan luas produksi yang normal. Yang kedua yaitu model kerja variabel. Model kerja yang variabel ini yaitu merupakan model kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan sesuai perubahan keadaan, dan model kerja ini dibedakan menjadi dua, yaitu model kerja musiman, yang mana model kerja yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi musim. Sedangkan yang kedua yaitu model kerja sikilis, yang jumlahnya berubah-ubah disebabkan karena fluktuasi konjungsi. Yang ketiga ada model kerja darurat.
Di model kerja ini model kerja darurat ini merupakan model kerja yang besarnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang didapat yang tidak diketahui sebelumnya. Jadi contohnya seperti adanya banjir, adanya pemogokan dan perubahan ekonomi mendadak. Seperti itu. Selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi modal kerja. Di sini ada beberapa faktor, yaitu ada 5. Yang pertama, sifat atau tipe perusahaan. Jadi modal kerja pada suatu perusahaan jasa relatif akan lebih kecil dibandingkan dengan modal kerja pada perusahaan industri. Karena perusahaan jasa tidak memerlukan investasi yang besar dalam bekas, piutang maupun persediaan. Apabila dibandingkan dengan perusahaan industri, maka keadaannya sangatlah berbeda. Karena perusahaan industri harus mengadakan yang namanya investasi yang cukup besar dalam aktiva lancar agar perusahaan tidak mengalami kesulitan dalam operasi sehari-hari. Yang kedua yaitu waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi atau memperoleh barang yang akan dijual serta harga persatuan dari barang tersebut. Jadi kebutuhan modal kerja suatu perusahaan berhubungan langsung dengan waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh barang yang akan dijual maupun bahan dasar yang akan diproduksi sampai barang tersebut dijual. Jadi semakin panjang waktu yang diperlukan untuk memproduksi atau memperoleh barang tersebut, maka semakin besar pula modal kerja yang nantinya diperlukan. Di samping itu, harga pokok persatuan barang juga akan mempengaruhi besar kecilnya modal kerja yang diperlukan. Yang ketiga yaitu syarat pembelian bahan atau barang dagangan. Jadi syarat pembelian barang dagangan atau bahan dasar yang digunakan untuk memproduksi barang sangat mempengaruhi jumlah modal kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Jadi jika syarat kredit diterima pada waktu pembelian menguntungkan, maka akan sedikit uang kas yang harus diinvestasikan dalam persediaan bahan atau barang dagangannya. Jadi sebaliknya, bila pembayaran atas bahan atau barang yang dibeli tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu yang pendek, maka uang kas yang diperlukan untuk membiayai persediaan semakin besar. Yang keempat yaitu syarat penjualan. Semakin lunak kredit yang diberikan perusahaan kepada para pembeli akan mengakibatkan semakin besar jumlah modal kerja yang harus diinvestasikan dalam komponen piutang untuk memperkecil risiko adanya piutang yang tidak dapat tertagih. Jadi sebaliknya, perusahaan memberikan potongan tunai kepada pembeli karena dengan itu diharapkan pembeli akan tertarik untuk membayar hutang dalam periode diskonto tersebut. Yang terakhir ada tingkat perputaran persediaan. Jadi tingkat perputaran persediaan atau inventory turnover menunjukkan beberapa kali persediaan tersebut diganti. Dalam arti dibeli dan dijual kembali. Semakin tinggi tingkat perputaran tersebut, maka jumlah modal yang dibutuhkan rendah. Untuk mencapai tingkat perputaran yang tinggi, maka harus disediakan perencanaan dan pengawasan yang teratur dan efisien semakin cepat atau semakin tinggi tingkat perputarannya, maka akan memperkecil risiko terhadap kerugian yang disebabkan karena penurunan harga atau karena perubahan selera konsumen. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau melanjutkan presentasi dari teman kelompok kami, yaitu membahas tentang sumber modal kerja yang dapat digunakan. Yaitu ada beberapa sumber modal kerja yang bisa digunakan oleh perusahaan, yaitu hasil operasi perusahaan, keuntungan penjualan, bisa juga dari keuntungan penjualan surat berharga,
bisa juga dari penjualan saham, bisa juga penjualan aktiva tetap, penjualan obligasi, atau memperoleh pinjaman dana hibah dan lain-lain. Maka dari itu hal-hal yang tadi bisa digunakan sebagai sumber modal kerja yang dapat digunakan. Selanjutnya yaitu penggunaan modal kerja. Penggunaan modal kerja, pengeluaran untuk gaji, upah, itu pengeluaran untuk membeli bahan baku ya, atau barang dagangan untuk menutupi kerugian. Akibat penjualan saham berharga, pembayaran dividen, pembelian aktiva tetap, pembayaran utang jangka yang panjang, atau pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi. Jadi penggunaan modal kerja itu bisa diakibatkan karena pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk dana pembelian bahan baku atau barang dagangan untuk menutupi kerugian. Bisa juga untuk kepentingan pribadi, itu salah satunya yang bisa mengakibatkan penggunaan modal kerja, pengeluaran. Ya, selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Modal itu bisa berubah-ubah, yaitu dengan cara laporan. Seperti apa gambarannya? Yaitu posisi modal kerja per periode, perubahan modal kerja, komposisi modal kerja, jumlah modal kerja yang berasal dari penjualan saham. Jadi modal kerja yang berasal dari saham itu dijumlah, dijadikan laporan. Itu jumlah modal kerja yang berasal dari utang jangka panjang juga bisa digunakan sebagai laporan perubahan modal kerja. Itu jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap, itu salah satunya juga. Dan juga jumlah aktiva yang telah dijual. Jadi ada beberapa bagian yang bisa digunakan untuk laporan perubahan kerja. Salah satunya yaitu penjualan saham, jumlah penjualan saham, dan juga jumlah modal kerja yang digunakan untuk aktiva tetap atau jumlah aktiva yang telah terjual. Itu salah satunya yang digunakan untuk laporan perubahan modal. Jadi yang saya presentasi tadi yaitu ada 3 poin. Yang pertama sumber modal kerja, yang kedua menggunakan modal kerja, yang ketiga laporan perubahan kerja. Itu presentasi atau pembahasan dari saya yang hanya seperti itulah kemampuan dari saya untuk menjelaskan atau memberikan materi terkait modal kerja. Kurang lebihnya saya mohon maaf, namun ketika ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.